Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wasahil lana abwaba fadlika ya arhamar rahimin. Ayah bunda yang dirahmati Allah dan adik-adik yang dicintainya, di video yang ke-10 ini tentunya video yang tidak kalah menariknya dengan video yang ke-9, karena kita akan berkisah tentang kelahiran dan 40 tahun sebelum nubuwah. Kita akan membahas tentang kelahiran Rasulullah terlebih dahulu ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di tengah keluarga Bani Hashim di Makkah pada hari Senin pagi tanggal 9 Rabiul Awal, permulaan tahun dari peristiwa gajah, dan 40 tahun setelah kekuasaan Kisra Anushirwan, atau bertepatan dengan tanggal 20 atau 22 bulan April tahun 571 Masehi. Berdasarkan penelitian ulama terkenal Muhammad Sulaiman Al-Mansurfuri dan peneliti astronomi Mahmud Basha, bisa dilihat di Muhadarat Tarikhil Umam Al-Islamiyah Al-Khudri jilid 1 halaman 62, juga di Rahmah lil Alamin jilid 1 halaman 38 sampai 39. Ada perbedaan tentang penentuan tanggal bulan April karena adanya perbedaan dalam kalender Masehi. Nah, Ibnu Sa'ad meriwayatkan bahwa ibu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Setelah bayiku keluar, aku melihat ada cahaya yang keluar dari kemaluanku, menyinari istana-istana di Syam." Ahmad juga meriwayatkan dari Al-Arbad bin Sariyah yang isinya serupa dengan perkataan tersebut. Bisa dilihat di Mukhtasar Siratil Rasul Syekh Abdullah An-Najdi halaman 12. Ayah bunda dan adik-adik, diriwayatkan bahwa ada beberapa bukti pendukung kerasulan bertepatan dengan saat kelahiran beliau, yaitu runtuhnya 10 balkon istana Kisra dan padamnya api yang biasa disembah orang-orang Majusi, serta runtuhnya beberapa gereja di sekitar Buhairah setelah gereja-gereja itu ambles ke tanah. Yang demikian ini diriwayatkan Al-Baihaqi, sekalipun tidak diakui Muhammad Al-Ghazali. Bisa dilihat di Fiqh Sirah Muhammad Al-Ghazali halaman 46. Setelah Aminah melahirkan, dia mengirim utusan ke tempat kakeknya Abdul Muttalib untuk menyampaikan kabar gembira tentang kelahiran cucunya. Maka Abdul Muttalib datang dengan perasaan sukacita, lalu membawa beliau ke dalam Ka'bah seraya berdoa kepada Allah dan bersyukur kepadanya. Dia memilihkan nama Muhammad bagi beliau. Nama ini belum pernah dikenal di kalangan Arab. Beliau dikhitan pada hari ke-7, seperti yang biasa dilakukan orang-orang Arab. Ini bisa dilihat di Sirah An-Nabawiyah Ibnu Hisham jilid 1 halaman 159, juga di Muhadarat Tarikhil Umam Al-Islamiyah Al-Khudri
jilid 1 halaman 62. Ada yang berpendapat beliau dilahirkan dalam keadaan sudah dikhitan. Lihat Talqihu Fuhumi Ahlil Athar halaman 4. Ibnul Qayyim berkata, tidak ada hadis yang kuat mengenai hal ini. Bisa dilihat di Zadul Ma'ad jilid 1 halaman 18. Wanita pertama yang menyusui beliau setelah ibundanya adalah Thuwaibah, hamba sahaya Abu Lahab, yang kebetulan sedang menyusui anaknya yang bernama Masruh. Yang sebelum itu wanita ini juga menyusui Hamzah bin Abdul Muttalib. Setelah itu dia menyusui Abu Salamah bin Abdul Asad al-Makhzumi. Lalu bagaimana kisah di tengah Bani Sa'ad? Nah, mari kita simak. Ayah, bunda, dan adik-adik, tradisi yang berjalan di kalangan bangsa Arab yang relatif sudah maju. Mereka mencari wanita-wanita yang bisa menyusui anak-anaknya sebagai langkah untuk menjauhkan anak-anak itu dari penyakit yang biasa menjalar di daerah yang sudah maju. Agar tubuh bayi menjadi kuat, otot-ototnya kekar, dan agar keluarga yang menyusui bisa melatih bahasa Arab. Maka Abdul Muttalib mencari para wanita yang bisa menyusui bagi beliau. Dia meminta kepada seorang wanita dari Bani Sa'ad bin Bakr agar menyusui beliau, yaitu Halimah bin Abu Dhu'aib, dengan didampingi suaminya Al-Harith bin Abdul Uzza yang berjuluk Abu Kabsyah dari kabilah yang sama. Saudara-saudara Nabi SAW dari satu susuan di sana adalah Abdullah bin Al-Harith, Anisah binti Al-Harith, Huzafah atau Judhamah binti Al-Harith, yang julukannya justru lebih populer daripada namanya sendiri, yaitu Asy-Syaima'. Wanita inilah yang menyusui beliau. Abu Sufyan bin Al-Harith bin Abdul Muttalib, anak paman beliau. Paman beliau, Hamzah bin Abdul Muttalib, juga disusui di Bani Sa'ad bin Bakr. Suatu hari, ibu susuan Rasulullah SAW ini juga pernah menyusui Hamzah selagi beliau masih dalam susuannya. Jadi Hamzah adalah saudara sesusuan Rasulullah SAW dari dua pihak, yaitu dari Thuwaibah dan dari Halimah As-Sa'diyah. Halimah bisa merasakan barokah yang dibawa beliau, sehingga bisa mengundang decak kekaguman. Inilah penuturannya sebagaimana yang dikatakan Ibnu Ishaq, bahwa Halimah pernah berkisah suatu kali dia pergi dari negerinya bersama suami dan anaknya yang masih kecil, dan disusuinya bersama beberapa wanita dari Bani Sa'ad. Tujuan mereka adalah mencari anak yang bisa disusui. Dia berkata, itu terjadi pada masa paceklik. Tak banyak kekayaan kami yang tersisa. Aku pergi sambil naik keledai betina berwarna putih milik kami dan seekor onta yang sudah tua dan tidak bisa diambil air susunya lagi walau setetes pun. Sepanjang malam kami tidak pernah tidur karena harus menindabobokkan bayi kami yang terus-menerus menangis karena kelaparan. Air susuku juga tidak bisa diharapkan, sekalipun kami masih tetap mengharapkan adanya uluran tangan dan jaran keluar. Aku pun pergi sambil menunggang keledai betina milik kami dan hampir tak pernah turun dari punggungnya, sehingga keledai itu pun semakin lemah kondisinya. Akhirnya kami serombongan tiba di Makkah dan kami langsung mencari bayi yang bisa kami susui. Setiap wanita dari rombongan kami yang ditawari Rasulullah SAW pasti menolaknya. Setelah tahu bahwa beliau adalah anak yatim, tidak mengherankan, sebab memang kami mengharapkan imbalan yang cukup memadai dari bapak bayi yang hendak kami susui. Kami semua berkata, dia adalah anak yatim. Tidak ada pilihan bagi ibu dan kakek beliau
karena kami tidak menyukai keadaan seperti itu. Setiap wanita dari rombongan kami sudah mendapatkan bayi yang disusuinya, kecuali aku sendiri. Tatkala kami sudah siap-siap untuk kembali, aku berkata kepada suamiku, "Demi Allah, aku tidak ingin kembali bersama teman-temanku wanita tanpa membawa seorang bayi yang kususui. Demi Allah, aku benar-benar akan mendatangi anak yatim itu dan membawanya." Memang ada baiknya jika engkau melakukan hal itu. Semoga saja Allah mendatangkan barokah bagi kita pada diri anak itu. Halimah melanjutkan penuturannya. Maka aku pun menemui bayi itu, beliau, dan aku siap membawanya. Tatkala menggendongnya, seakan-akan aku tidak merasa repot karena mendapat beban yang lain. Aku segera kembali menghampiri hewan tungganganku, dan tatkala puting susuku kusodorkan kepadanya, bayi itu bisa menyedot air susu sesukanya dan meminumnya hingga kenyang. Anak kandungku sendiri juga bisa menyedot air susunya sepuasnya hingga kenyang. Setelah itu keduanya tertidur pulas. Padahal sebelum itu kami tidak pernah tidur sepicing pun karena mengurus bayi kami. Suamiku menghampiri ontanya yang sudah tua. Ternyata air susunya menjadi penuh. Maka kami memerahnya. Suamiku bisa minum air susu onta kami. Begitu pula aku, hingga kami benar-benar kenyang. Malam itu adalah malam yang terasa paling indah bagi kami. Demi Allah, tahukah engkau wahai Halimah, engkau telah mengambil satu jiwa yang penuh barokah, kata suamiku pada esok harinya. Demi Allah, aku pun berharap yang demikian itu, kataku. Halimah melanjutkan penuturannya. Kemudian kami pun siap-siap pergi dan aku menunggang keledaiku. Semua bawaan kami juga kunaikkan bersamaku di atas punggungnya. Demi Allah, setelah kami menempuh perjalanan sekian jauh, tentulah keledai-keledai mereka tidak akan mampu membawa beban seperti yang aku bebankan di atas punggung keledaiku. Sehingga rekan-rekanku berkata kepadaku, "Wahai putri Abu Dhu'aib, celaka engkau, tunggulah kami. Bukankah ini keledaimu yang pernah engkau bawa bersama kita dulu?" Demi Allah, begitulah. Ini adalah keledaiku yang dulu, kataku. Demi Allah, keledaimu itu kini bertambah perkasa, kata mereka. Kami pun tiba di tempat tinggal kami di daerah Bani Sa'ad. Aku tidak pernah melihat sepetak tanah pun milik kami yang lebih subur saat ini. Domba-domba kami datang menyongsong kedatangan kami dalam keadaan kenyang, dan air susunya juga penuh berisi, sehingga kami bisa memerahnya dan meminumnya. Sementara setiap orang yang memerah air susu hewannya sama sekali tidak mengeluarkan air susu, walau setetes pun, dan kelenjar susunya juga kempes. Sehingga mereka berkata garang kepada para penggembalanya, "Celakalah kalian, lepaskanlah hewan gembalaan kalian seperti yang dilakukan gembalanya putri Abu Dhu'aib." Namun domba-domba mereka pulang ke rumah tetap dalam keadaan lapar dan tak setetes pun mengeluarkan air susu. Sementara domba-dombaku pulang dalam keadaan kenyang dan kelenjar susunya penuh berisi. Kami senantiasa mendapatkan tambahan barokah dan kebaikan dari Allah selama 2 tahun menyusui anak susuan kami. Lalu kami menyapihnya. Dia tumbuh dengan baik, tidak seperti bayi-bayi yang lain. Bahkan sebelum usia 2 tahun pun dia sudah tumbuh pesat. Kemudian kami membawanya kepada ibunya. Meskipun kami masih berharap agar anak itu tetap berada di tengah-tengah kami, karena kami bisa merasakan barokahnya. Maka kami menyampaikan niat ini kepada ibunya. Aku berkata kepadanya, "Andaikan saja engkau sudi membiarkan anak kami ini tetap bersama kami hingga menjadi besar,
sebab aku khawatir dia terserang penyakit yang biasa menjalar di Makkah. Kami terus merayu ibunya agar dia berkenan mengembalikan anak itu tinggal bersama kami. Bisa dilihat di Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham, jilid 1, halaman 162 sampai 164. Muslim meriwayatkan dari Anas bahwa Rasulullah SAW didatangi Jibril, yang saat itu beliau sedang bermain-main dengan beberapa anak kecil lainnya. Jibril memegang beliau dan menelantangkannya, lalu membelah dada dan mengeluarkan hati beliau dan mengeluarkan segumpal darah dari dada beliau, seraya berkata, "Ini adalah bagian setan yang ada pada dirimu." Lalu Jibril menyucinya di sebuah baskom dari emas dengan menggunakan air Zam-Zam. Kemudian menata dan memasukkannya ke tempat semula. Anak-anak kecil lainnya berlarian mencari ibu susuannya dan berkata, "Muhammad telah dibunuh." Mereka pun datang menghampiri beliau yang wajah beliau semakin berseri. Kembali ke pangkuan ibunda tercinta. Dengan adanya peristiwa pembelahan dada itu, Halimah merasa khawatir terhadap keselamatan beliau, hingga dia mengembalikannya kepada ibu beliau. Maka beliau hidup bersama ibunda tercinta hingga berumur 6 tahun. Aminah merasa perlu mengenang suaminya yang telah meninggal dunia dengan cara mengunjungi kuburannya di Yathrib. Maka dia pergi dari Makkah untuk menempuh perjalanan sejauh 500 km bersama putranya yang yatim, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disertai pembantu wanitanya, Ummu Aiman. Abdul Muttalib mendukung hal ini. Setelah menetap selama sebulan di Madinah, Aminah dan rombongannya siap-siap untuk kembali ke Makkah. Dalam perjalanan pulang itu, dia jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia di Abwa yang terletak antara Makkah dan Madinah. Bisa dilihat di Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham, jilid 1, halaman 168. Juga di Talqihu Fuhumi Ahlil Athar, halaman 8. Atau Muhadarat Tarikhil Umam Al-Islamiyah Al-Khudri, jilid 1, halaman 63, atau di Fiqh Sirah halaman 50. Nah, ayah bunda dan adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sekarang kisahnya Muhammad kembali ke kakeknya yang penuh kasih sayang. Kemudian beliau kembali ke tempat kakeknya. Masih ingat ya nama kakeknya siapa? Abdul Muttalib di Makkah. Perasaan kasih sayang di dalam sanubarinya terhadap cucunya yang kini yatim piatu semakin terpupuk. Cucunya yang harus menghadapi cobaan baru di atas lukanya yang lama. Hatinya bergetar oleh perasaan kasih sayang yang tidak pernah dirasakannya sekalipun terhadap anak-anaknya sendiri. Dia tidak ingin cucunya hidup sebatang kara. Bahkan dia lebih mengutamakan cucunya daripada anak-anaknya. Itulah sang kakek Abdul Muttalib. Ibnu Hisham berkata, ada sebuah dipan yang diletakkan di dekat Ka'bah untuk Abdul Muttalib. Kerabat-kerabatnya biasa duduk-duduk di sekeliling dipan itu hingga Abdul Muttalib keluar ke sana. Dan tak seorang pun di antara mereka yang berani duduk di dipan itu sebagai penghormatan terhadap dirinya. Suatu kali, selagi Rasulullah SAW jadi anak kecil yang montok, beliau duduk di atas dipan itu. Paman-paman beliau langsung memegang dan menahan agar tidak duduk di atas dipan itu. Tatkala Abdul Muttalib melihat kejadian itu, dia berkata, "Biarkan anakku ini, demi Allah, sesungguhnya dia akan memiliki kedudukan yang agung." Kemudian Abdul Muttalib duduk bersama beliau di atas dipannya
sambil mengelus punggung beliau dan senantiasa merasa gembira terhadap apapun yang beliau lakukan. Pada usia 8 tahun lebih 2 bulan 10 hari, 8 tahun lebih 2 bulan lebih 10 hari dari umur Rasulullah SAW, kakak beliau meninggal dunia di Makkah. Sebelum meninggal, Abdul Muttalib sudah berpesan menitipkan pengasuhan sang cucu kepada pamannya, Abu Thalib namanya. Siapa dia? Dia adalah saudara kandung bapak beliau. Bisa dilihat di Talqihu Fuhumi Ahlil Athar halaman 7 dan Sirah An-Nabawiyah karangan Ibnu Hisham jilid 1 halaman 169. Sekarang di bawah asuhan pamannya, Abu Thalib. Abu Thalib melaksanakan hak anak saudaranya dengan sepenuhnya dan menganggap seperti anaknya sendiri. Bahkan Abu Thalib lebih mendahulukan kepentingan beliau daripada anak-anaknya sendiri, mengkhususkan perhatian dan penghormatan. Hingga berumur lebih dari 40 tahun beliau mendapatkan kehormatan di sisi Abu Thalib. Hidup di bawah penjagaannya, rela menjalin persahabatan dan bermusuhan dengan orang lain demi membela diri beliau. Pembahasan mengenai masalah ini akan disampaikan di tempatnya tersendiri. Tentang meminta hujan dengan wajah beliau. Ibnu Asakir mentakhrij dari Julhumah bin Arfathah. Dia berkata, tatkala aku tiba di Makkah, orang-orang sedang dilanda musim paceklik. Orang-orang Quraisy berkata, "Wahai Abu Thalib, lembah sedang kekeringan dan kemiskinan melanda. Marilah kita berdoa meminta hujan." Maka Abu Thalib keluar bersama seorang anak kecil yang seolah-olah wajahnya adalah matahari yang membawa mendung, yang menampakkan awan sedang berjalan pelan-pelan. Di sekitar Abu Thalib juga ada beberapa anak kecil lainnya. Dia memegang anak kecil itu dan menempelkan punggungnya ke dinding Ka'bah. Jari jemarinya memegangi anak itu. Langit yang tadinya bersih dari mendung, tiba-tiba saja mendung itu datang dari segala penjuru, lalu menurunkan hujan yang sangat deras, hingga lembah terairi dan ladang-ladang menjadi subur. Abu Thalib mengisyaratkan hal ini dalam syair yang dibacakannya. Putih berseri meminta hujan dengan wajahnya, penolong anak yatim dan pelindung wanita janda. Bisa dilihat di Mukhtasar Siratir Rasul Syekh Abdullah An-Najdi halaman 15 sampai 16. Bagaimana tentang kisah Bahira sang rahib? Mari kita simak ayah bunda dan adik-adik yang dirahmati dan dicintai Allah. Selagi usia Rasulullah SAW mencapai 12 tahun, dan ada yang berpendapat lebih 2 bulan 10 hari, Abu Thalib mengajak beliau pergi berdagang dengan tujuan Syam, hingga tiba di Busra, suatu daerah yang sudah termasuk Syam dan merupakan ibu kota Hauran, yang juga merupakan ibu kotanya orang-orang Arab sekalipun di bawah kekuasaan bangsa Romawi. Di negeri ini ada seorang rahib yang dikenal dengan sebutan Bahira, yang nama aslinya adalah Jurjis. Tatkala rombongan singgah di daerah ini, maka sang rahib menghampiri beliau dan mempersilahkan mereka hampir ke tempat tinggalnya sebagai tamu kehormatan.
Padahal sebelum itu rahib tersebut tidak pernah keluar. Namun begitu dia bisa mengetahui Rasulullah SAW dari sifat-sifat beliau. Sambil memegang tangan beliau, sang rahib berkata, "Orang ini adalah pemimpin semesta alam. Anak ini akan diutus Allah sebagai rahmat bagi seluruh alam." Abu Thalib bertanya, "Dari mana engkau tahu hal itu?" Rahib Bahira menjawab, "Sebenarnya sejak kalian tiba di Aqabah, tak ada bebatuan dan pepohonan pun melainkan mereka tunduk bersujud. Mereka tidak sujud melainkan kepada seorang nabi. Aku bisa mengetahuinya dari cincin nubuwah yang berada di bagian bawah tulang rawan bahunya, yang menyerupai buah apel. Kami juga bisa mendapatkan tanda itu di dalam kitab kami." Kemudian Rahib Bahira meminta agar Abu Thalib kembali lagi bersama beliau tanpa melanjutkan perjalanannya ke Syam, karena dia takut gangguan dari pihak orang-orang Yahudi. Maka Abu Thalib mengirim beliau bersama beberapa pemuda agar kembali lagi ke Makkah. Bisa dilihat di Mukhtasar Siratil Rasul Syekh Abdullah An-Najdi halaman 16, juga di Sirah An-Nabawiyah Ibnu Hisham jilid 1 halaman 180-183. Disebutkan di dalam kitab At-Tirmidzi dan lain-lainnya bahwa Abu Thalib juga mengutus Bilal bersama beliau. Tentu saja ini merupakan kesalahan yang amat mencolok, sebab boleh jadi saat itu Bilal belum lahir. Kalaupun sudah lahir, tak bakalan dia bergabung bersama Abu Thalib ataupun Abu Bakar. Bisa dilihat di Zadul Ma'ad jilid 1 halaman 17. Ayah, bunda, dan adik-adik yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang kita sedikit beralih ke perang Fijar. Perang Fijar. Pada usia 15 tahun meletus perang Hijar antara pihak Quraisy bersama Kinanah berhadapan dengan pihak Qais Ailan. Komandan dan pasukan Quraisy dan Kinanah dipegang oleh Harb bin Umayyah. Karena pertimbangan usia dan kedudukannya yang terpandang, pada awal mulanya pihak Qais lah yang mendapatkan kemenangan. Namun kemudian beralih ke pihak Quraisy dan Kinanah. Dinamakan perang Fijar karena terjadi pelanggaran terhadap kesucian tanah haram dan bulan-bulan suci. Rasulullah SAW ikut bergabung dalam peperangan ini dengan cara mengumpulkan anak-anak panah bagi paman-paman beliau untuk dilemparkan kembali ke pihak musuh. Ayah, bunda, dan adik-adik yang dirahmati Allah, Hilful Fudul. Kisah selanjutnya adalah Hilful Fudul. Pengaruh dari peperangan ini, diadakan Hilful Fudul pada bulan Dzulqa'dah, pada bulan suci, yang melibatkan beberapa kabilah Quraisy, yaitu Bani Hashim, Bani Al-Muttalib, Asad bin Abdul Uzza, Zuhra bin Kilab, dan Ta'im bin Murrah. Mereka berkumpul di rumah Abdullah bin Jud'an At-Taimi karena pertimbangan umur dan kedudukannya yang terhormat. Mereka mengukuhkan perjanjian dan kesepakatan bahwa tak seorang pun dari penduduk Makkah dan juga lainnya yang dibiarkan teraniaya. Siapapun yang teraniaya, maka mereka sepakat untuk berdiri di sampingnya. Sedangkan terhadap siapa yang berbuat zalim, maka kezalimannya harus dibalaskan terhadap dirinya. Perjanjian ini juga dihadiri Rasulullah SAW. Setelah Allah memuliakan dengan risalah, beliau bersabda, "Aku pernah mengikuti perjanjian yang dikukuhkan di rumah Abdullah bin Jud'an. Suatu perjanjian yang lebih kusukai daripada keledai yang terbagus.
Andaikan aku diundang untuk perjanjian itu semasa Islam, tentu aku akan memenuhinya. Ruh dari perjanjian ini ialah mengenyahkan keberanian model jahiliyah yang lebih banyak dibangkitkan rasa fanatisme. Ada yang berpendapat sebab dari perjanjian ini mereka ada seseorang dari Zubaid yang tiba di Makkah sambil membawa barang dagangan. Lalu barang dagangannya itu dibeli Al-As bin Al-Wa'il As-Sahmi. Namun Al-As tidak memenuhi hak-haknya dan juga mengkhianati sekutu-sekutunya yang lain dari Abduddar, Makhzum, Jumah, Sahm, Adi. Oleh karena itu, mereka pun tidak lagi memperdulikannya. Lalu orang dari Zubaid itu naik ke atas bukit Abu Qubais dan memperdengarkan syair-syair yang menggambarkan kezaliman Al-As dengan suara yang keras. Saat itu Az-Zubair bin Abdul Muttalib lewat di dekatnya, lalu bertanya, mengapa ada orang yang tertinggal? Lalu mereka berkumpul di Hilful Fudul, lalu menghampiri Al-As bin Wa'il untuk memprotes pelanggarannya terhadap hak-hak orang Zubaidi itu. Padahal sebelum itu mereka sudah mengikat persekutuan dengannya. Bisa dilihat di Mukhtasar Siratir Rasul Syekh Abdullah An-Najdi halaman 30-31. Ayah bunda yang dirahmati Allah dan adik-adik yang dicintainya, sekarang kita akan berkisah tentang menggembala kambing. Ini tentunya masih ada hubungannya dengan tema besar kita di awal tentang kelahiran Rasulullah dan 40 tahun sebelum datangnya nubuwah. Pada awal masa remajanya, Rasulullah SAW tidak mempunyai pekerjaan tetap. Hanya saja beberapa riwayat menyebutkan bahwa beliau biasa menggembala kambing di kalangan Bani Sa'ad dan juga di Makkah dengan imbalan uang beberapa dinar. Bisa dilihat di Fiqhus Sirah Muhammad Al-Ghazali halaman 52. Pada usia 25 tahun, beliau pergi berdagang ke Syam, menjalankan barang dagangan milik Khadijah. Ibnu Ishaq menuturkan, Khadijah binti Khuwailid adalah seorang wanita pedagang, terpandang dan kaya raya. Dia biasa menyuruh orang-orang untuk menjalankan barang dagangannya dengan membagi sebagian hasilnya kepada mereka. Sementara orang-orang Quraisy memiliki hobi berdagang. Tatkala Khadijah mendengar kabar tentang kejujuran perkataan beliau, kredibilitas dan kemuliaan akhlak beliau, maka dia pun mengirim utusan dan menawarkan kepada beliau agar berangkat ke Syam untuk menjalankan barang dagangannya. Dia siap memberikan imbalan jauh lebih banyak dari imbalan yang pernah dia berikan kepada pedagang yang lain. Beliau harus pergi bersama seorang pembantu yang bernama Maisarah. Beliau menerima tawaran ini. Maka beliau berangkat ke Syam untuk berdagang dengan disertai Maisarah. Bisa dilihat di Sirah An-Nabawiyah Ibnu Hisham jilid 1 halaman 187 sampai 188. Akhirnya sekarang kita akan berkisah adik-adik tentang menikah dengan Khadijah. Siapa yang menikah? Tentunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setibanya di Makkah dan setelah Khadijah tahu keuntungan dagangannya yang melimpah, yang tidak pernah dilihatnya sebanyak itu sebelumnya, apalagi setelah pembantunya Maisarah mengabarkan kepadanya apa yang dilihatnya pada diri beliau selama menyertainya, bagaimana sifat-sifat beliau yang mulia, kecerdasan dan kejujuran beliau, maka seakan-akan Khadijah mendapatkan barangnya yang pernah hilang dan sangat diharapkannya. Sebenarnya sudah banyak para pemuka dan pemimpin kaum yang hendak menikahinya, namun dia tidak mau. Tiba-tiba saja dia teringat seorang rekannya, Nafisah binti Munyah.
dan meminta agar rekannya ini menemui beliau dan membuka jalan agar mau menikah dengan Khadijah. Ternyata beliau menerima tawaran itu. Lalu beliau menemui paman-paman beliau. Kemudian paman-paman beliau menemui paman Khadijah untuk mengajukan lamaran. Setelah semuanya dianggap beres, maka perkawinan siap dilaksanakan. Yang ikut hadir dalam pelaksanaan akad nikah adalah Bani Hashim dan para pemuka Bani Mudhar. Hal ini terjadi 2 bulan sepulang beliau dari Syam. Mas kawin beliau 20 ekor unta muda. Usia Khadijah sendiri 40 tahun. Yang pada masa itu dia merupakan wanita yang paling terpandang, cantik, pandai, dan sekaligus kaya. Dia adalah wanita pertama yang dinikahi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak pernah menikahi wanita lain sehingga dia meninggal dunia. Semua putra-putri beliau selain Ibrahim yang dilahirkan dari Maria Al-Qibtiyah, dilahirkan dari Khadijah. Yang pertama adalah Al-Qasim, dan dengan nama ini pula beliau dijuluki Abul Qasim. Kemudian Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah, dan Abdullah. Abdullah ini dijuluki At-Tayyib dan At-Tahir. Semua putra beliau meninggal dunia selagi masih kecil, sedangkan semua putri beliau sempat menjumpai Islam, dan mereka masuk Islam serta ikut hijrah. Hanya saja mereka semua meninggal dunia selagi beliau masih hidup, kecuali Fatimah. Dia meninggal dunia selang 6 bulan sepeninggal beliau untuk bersua dengan beliau. Bisa dilihat di Sirah An-Nabawiyah Ibnu Hisham jilid 1 halaman 190-191. Juga di Fiqh Sirah Muhammad Al-Ghazali halaman 60. Fathul Bari jilid 7 halaman 507. Ada sedikit perbedaan di antara beberapa buku referensi. Yang kami tulis di sini adalah pendapat yang paling kuat. Ayah, bunda, dan adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisah selanjutnya tentang renovasi Ka'bah dan pengambilan keputusan. Ini tentunya masih berkaitan dengan kelahiran Rasulullah dan 40 tahun sebelum datangnya nubuwah. Pada usia 35 tahun, orang-orang Quraisy sepakat untuk merenovasi Ka'bah. Sebab Ka'bah itu berupa susunan batu-batu, lebih tinggi dari badan manusia. Tepatnya 9 hasta yang dibangun sejak masa Ismail tanpa ada atapnya. Sehingga banyak pencuri yang suka mengambil barang-barang berharga yang tersimpan di dalamnya. Dengan kondisi seperti itu, bangunan Ka'bah semakin rapuh dan dindingnya pun sudah pecah-pecah. 5 tahun sebelum kenabian, Makkah dilanda banjir besar hingga meluap ke Baitul Haram, sehingga sewaktu-waktu bisa membuat Ka'bah menjadi runtuh. Sementara itu, orang-orang Quraisy dihinggapi perasaan bimbang antara merenovasi Ka'bah dan membiarkannya seperti apa adanya. Namun akhirnya mereka sepakat untuk tidak memasukkan bahan-bahan bangunan kecuali yang baik-baik. Mereka tidak menerima masukan dari mas kawin para pelacur, jual beli dengan sistem riba, dan perampasan terhadap harta orang lain. Sekalipun begitu, mereka merasa takut untuk merobohkannya. Akhirnya Al-Walid bin Al-Mughirah Al-Makhzumi mengawali perobohan bangunan Ka'bah, lalu diikuti oleh semua orang. Setelah tahu tidak ada sesuatu pun yang menimpa Al-Walid, mereka terus bekerja merobohkan setiap bangunan Ka'bah hingga sampai rukun Ibrahim. Setelah itu mereka siap membangunnya kembali. Mereka membagi sudut-sudut Ka'bah dan mengkhususkan setiap kabilah dengan bagiannya sendiri-sendiri. Setiap kabilah mengumpulkan batu-batu yang baik dan mulai membangun. Yang bertugas menangani urusan pembangunan Ka'bah ini adalah seorang arsitek berkebangsaan Romawi yang bernama Bakum. Nama aslinya adalah Pachomius.
Tatkala pembangunan sudah sampai di bagian Hajar Aswad, mereka saling berselisih tentang siapa yang berhak mendapat kehormatan meletakkan Hajar Aswad itu di tempatnya semula. Perselisihan ini terus berlanjut selama 4 atau 5 hari tanpa ada keputusan. Bahkan perselisihan itu semakin meruncing dan hampir saja menjurus kepada pertumpahan darah di tanah suci. Abu Umayyah bin Al-Mughirah Al-Makhzumi tampil dan menawarkan jalan keluar dari perselisihan di antara mereka. Dengan menyerahkan urusan ini kepada siapapun yang pertama kali masuk lewat pintu masjid. Mereka menerima cara ini. Allah menghendaki orang yang berhak tersebut adalah Rasulullah SAW. Tatkala mengetahui hal ini, mereka berbisik-bisik, inilah Al-Amin, kami ridha kepadanya, inilah dia Muhammad. Setelah mereka semua berkumpul di sekitar beliau dan mengabarkan apa yang harus beliau lakukan, maka beliau meminta sehelai selendang. Lalu beliau meletakkan Hajar Aswad tepat di tengah-tengah selendang. Lalu meminta pemuka-pemuka kabilah yang saling berselisih untuk memegang ujung-ujung selendang. Lalu memerintahkan mereka secara bersama-sama mengangkatnya. Setelah mendekati tempatnya, beliau mengambil Hajar Aswad dan meletakkannya di tempat semula. Ini merupakan cara pemecahan yang sangat jitu dan diridhoi semua orang. Orang-orang Quraisy kehabisan dana dari penghasilan yang baik, maka mereka menyisakan di bagian utara kira-kira 6 hasta yang kemudian disebut Al-Hijr atau Al-Hathim. Mereka membuat pintu lebih tinggi dari permukaan tanah agar tidak bisa dimasuki kecuali oleh orang yang memang ingin melewatinya. Setelah bangunan Ka'bah mencapai ketinggian 15 hasta, mereka memasang atap dengan disangga 6 sendi. Setelah jadi, Ka'bah itu berbentuk segi 4 yang ketinggiannya kira-kira mencapai 15 meter. Panjang sisinya di tempat Hajar Aswad dan sebaliknya adalah 10 kali 10 meter. Hajar Aswad itu sendiri diletakkan dengan ketinggian 1,5 meter dari permukaan pelataran untuk tawaf. Sisi yang ada pintunya dan sebaliknya setinggi 12 meter. Adapun pintunya setinggi 2 meter dari permukaan tanah. Di sekeliling luar Ka'bah ada pagar dari bagian bawah ruas-ruas bangunan. Di bagian tengahnya dengan ketinggian 1/4 meter dan lebarnya kira-kira 1/3 meter. Pagar ini dinamakan Asyadharawan. Namun kemudian orang-orang Quraisy meninggalkannya. Rincian tentang bangunan Ka'bah ini bisa dilihat di Sirah An-Nabawiyah Ibnu Hisham jilid 12 halaman 192 sampai 197. Juga Fiqh Sirah Muhammad Al-Ghazali halaman 62 sampai 63. Juga Sahih Al-Bukhari bab Fadli Makkah wa Bunyaniha jilid 1 halaman 215. Juga Muhadharat Tarikh Al-Umam Al-Islamiyah Al-Khadri jilid 1 halaman 64. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah daya tarik kepribadian sebelum nubuah. Nabi SAW telah menghimpun sekian banyak kelebihan dari berbagai lapisan manusia selama pertumbuhan beliau. Beliau menjadi sosok yang unggul dalam pemikiran yang jitu, pandangan yang lurus, mendapat sanjungan karena kecerdikan, kelurusan pemikiran, pencarian sarana dan tujuan. Beliau lebih suka diam berlama-lama untuk mengamati, memusatkan pikiran, dan menggali kebenaran. Dengan akalnya beliau mengamati keadaan negerinya. Dengan fitrahnya yang suci, beliau mengamati lembaran-lembaran kehidupan, keadaan manusia,
dan berbagai golongan. Beliau merasa risih terhadap khurafat dan menghindarinya. Beliau berhubungan dengan manusia dengan mempertimbangkan keadaan dirinya dan keadaan mereka. Selagi mendapatkan yang baik, maka beliau mau bersekutu di dalamnya. Jika tidak, maka beliau lebih suka dengan kesendiriannya. Beliau tidak mau meminum khamr, tidak mau makan daging hewan yang disembelih untuk dipersembahkan kepada berhala, tidak mau menghadiri upacara atau pertemuan untuk menyembah patung-patung. Bahkan semenjak kecil, beliau senantiasa menghindari jenis penyembahan yang batil ini. Sehingga tidak ada sesuatu yang lebih beliau benci selain daripada penyembahan kepada patung-patung ini. Dan hampir-hampir beliau tidak sanggup menahan kesabaran tatkala mendengar sumpah yang disampaikan kepada Lata dan Uzza. Sikap beliau ini bisa dibuktikan dengan perkataan Bahira. Bisa dilihat di Sirah An-Nabawiyah Ibnu Hisham, jilid 1 halaman 128. Tidak dapat diragukan lagi bahwa takdir telah mengelilingi agar beliau senantiasa terpelihara. Jika ada kecenderungan jiwa yang tiba-tiba menggelitik untuk mencicipi sebagian kesenangan dunia atau ingin mengikuti sebagian tradisi yang tidak terpuji, maka pertolongan Allah masuk sebagai pembatas antara diri beliau dan kesenangan atau kecenderungan itu. Ibnul Athir meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Tidak pernah terlintas dalam benakku suatu keinginan untuk mengikuti kebiasaan yang dilakukan orang-orang jahiliyah kecuali hanya 2 kali. Namun kemudian Allah menjadi penghalang antara diriku dan keinginan itu. Setelah itu, aku tidak lagi berkeinginan sedikit pun hingga Allah memuliakan aku dengan risalahnya. Suatu malam, aku pernah berkata kepada seorang pemuda yang sedang menggembala kambing bersamaku di suatu bukit di Makkah, 'Tolong awasilah kambing-kambing gembalaanku, karena aku hendak masuk Makkah dan hendak mengobrol di sana seperti yang dilakukan para pemuda yang lain.' 'Aku akan melaksanakannya,' kata pemuda rekanku. Maka aku beranjak pergi. Di samping rumah pertama yang kulewati di Makkah, aku mendengar suara tabuhan rebana. 'Ada apa ini?' aku bertanya. Orang-orang menjawab, 'Perhelatan pernikahan Fulan dan Fulanah.' Aku ikut duduk-duduk dan mendengarkan. Namun Allah menutup telingaku dan aku langsung tertidur, hingga aku terbangun karena sengatan matahari esok harinya. Aku kembali menemui rekanku dan dia langsung menanyakan keadaanku. Maka aku mengabarkan apa yang terjadi. Pada malam lainnya, aku berkata seperti itu pula dan berbuat hal yang sama. Namun lagi-lagi aku mengalami kejadian yang sama seperti malam sebelumnya. Maka setelah itu, aku tidak lagi ingin berbuat hal yang buruk. Bisa dilihat kesahihan hadis ini. Kesahihan hadis ini diperselisihkan. Al-Hakim mensahihkannya dan Ibnu Katsir mendhaifkannya di dalam Al-Bidayah wa Nihayah jilid 2 halaman 287. Al-Bukhari meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah. Dia berkata, tatkala Ka'bah sedang direnovasi, Nabi SAW ikut bergabung bersama Abbas mengambil batu. Abbas berkata kepada beliau, "Angkatlah jubahmu hingga di atas lutut, agar engkau tidak terluka oleh batu." Namun karena itu beliau justru jatuh terjerembab ke tanah. Maka beliau menghunjamkan pandangan ke langit, kemudian bersabda, "Ini gara-gara jubahku, ini gara-gara jubahku." Lalu beliau mengikatkan jubahnya. Dalam riwayat lain disebutkan, setelah itu tidak pernah terlihat beliau menampakkan auratnya. Karena paha laki-laki dianggap sebagai aurat yang tidak layak diperlihatkan. Bisa dilihat di Sahihul Bukhari, bab Bunyanil Ka'bah, jilid 1 halaman 540. Nabi SAW menonjol di tengah kaumnya karena perkataannya yang lemah lembut, akhlaknya yang utama, sifat-sifatnya yang mulia. Beliau adalah orang yang paling utama kepribadiannya di tengah kaumnya, paling bagus akhlaknya,
paling terhormat dalam pergaulannya dengan para tetangga, paling lemah lembut, paling jujur perkataannya, paling terjaga jiwanya, paling terpuji kebaikannya, paling baik amalnya, paling banyak memenuhi janji, paling bisa dipercaya, hingga mereka menjulukinya Al-Amin, karena beliau menghimpun semua keadaan yang baik dan sifat-sifat yang diridhai orang lain. Keadaan beliau juga digambarkan Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Beliau membawa bebannya sendiri, memberi orang miskin, menjamu tamu, dan menolong siapapun yang hendak menegakkan kebenaran. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian kisah dari kelahiran dan 40 tahun sebelum nubuwah. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah ridhai apa yang sedang kita pelajari. Allahumma inna nastaudiuka ma 'allamtanahu farduduhu ilaina 'inda hajatina ilaihi wa la tunsinahu ya rabbal alamin. Hadza wa syukran. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.